Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat SHMW, jumpa lagi ya di channel Selalu Sehat dari Mas Wahid. Oke teman-teman semua, hari ini saya dapat servisan lagi ya teman-teman. Ini seri Poco X3 NFC. Kerusakannya mati total ya teman-teman. Menurut informasi usernya, ini mati saat scroll WA atau main sosmed ya teman-teman. Jadi dadakan, tidak ada gejala sebelumnya. Memang kerusakan di Poco X3 NFC atau Poco X3 Pro ini jarang ada penyebab ya teman-teman. Cuma kadang ada satu hal, yaitu kadang kalau di Poco X3 Pro itu kadang suaranya hilang, terus ada gejala lagi layarnya itu seperti ada bercak TV rusak kayak gitu, terus ada yang lain-lain juga ya. Namun ada juga yang tiba-tiba mati saat kita lagi scroll musik atau apa, atau intinya sedang dioperasikan lah ya. Nah, menurut pengukuran ini ya, hasil analisa saya ini kerusakannya itu ada di bagian CPU-nya. Saat saya cek di USB dokter, jarum ampere itu hanya menunjukkan 0,1 ya teman-teman. 0,1 mentok di 0,6 itu kebanyakan CPU yang bermasalah. Oke, ini kita bongkar dulu ya teman-teman. Kita lepas semua bautnya. Oh ya, HP ini sudah pernah ganti baterai juga ya teman-teman. Ini sudah bukan baterai ori, sudah pakai merek Raki Panda. Nah, baterai ini cukup rekomendasi teman-teman, kualitasnya bagus, double IC double power ya teman-teman. Untuk kekuatannya sudah saya tes juga sih, ini bagus, aman, awet ya. Ya, ini kita lepas dulu semua kameranya ya. Usahakan saat memperbaiki mesin seperti ini, perangkat kamera harus dipastikan sudah terlepas ya dari mesin, biar tidak ada efek di bagian kameranya atau tidak kena imbas saat kita hot air ya teman-teman. Ini kita bersihkan dulu. Nah, menurut hasil analisa saya ini kerusakan di CPU teman-teman, karena sudah saya pastikan ampernya hanya 0,1, dicas beberapa menit tidak menunjukkan respon naik ampernya. Jadi ini saya putuskan untuk rebuild ulang CPU-nya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau servis online juga bisa ya, nanti bisa kirim-kirim via paket seperti ekspedisi, banyak sih yang bisa kirim-kirim HP ya. Hampir semua ekspedisi bisa kok.
Untuk caranya nanti bisa teman-teman WA ke saya ya. Untuk nomor WA nanti saya sertakan di deskripsi, bisa langsung chatting ke saya. Oke, di bagian ini video saya percepat sedikit ya teman-teman, untuk menghemat durasi. Nah, langkah awal sebelum pencongkelan CPU ini kita sisrik dulu bagian pinggir-pinggirnya ini ya, ada lemnya ya, karena kalau tidak kita sisrik nanti berimbas ke komponen-komponen kecil itu ikut terangkat. Nah, setelah kita sisrik pinggir-pinggirnya ini, kita oleskan sedikit flux ya teman-teman, untuk menghindari overheat. Namun untuk beberapa teknisi yang sudah biasa tanpa flux juga bisa. Oke ya teman-teman, ini CPU-nya sudah terangkat. Selanjutnya ini bagian terpenting, ini kita harus bersihkan dulu sisa-sisa lemnya. Untuk membersihkan lem ini harus teliti ya teman-teman, tidak usah tergesa-gesa. Yang jelas ini harus super teliti, hati-hati, jangan sampai jalurnya ikut terangkat. Bagian terpenting untuk membersihkan sisa-sisa lem ini, kita harus ada good wick atau solder wick, terus kita pakai flux, terus ada timah cair juga ya teman-teman. Ini kita sisrik pelan-pelan sisa-sisa lem hitamnya ini, karena lumayan keras kalau yang lem hitam. Oke ya, ini sudah lumayan bersih teman-teman, namun belum cukup sampai di sini ya, ini masih belum terlalu bersih, ini baru awal ya. Nah, sudah kondisi seperti ini kita kasih flux lagi sedikit, terus nanti kita kasih timah cair juga. Ini fungsinya ini untuk agar kaki-kaki CPU-nya ini nanti saat kita masang CPU itu mudah melekat ya teman-teman. Ini kita kasih timah cair seperti ini, terus kita solder lagi seperti ini. Soalnya kalau kita tidak lakukan langkah seperti ini, kadang kaki CPU-nya itu tidak semuanya bisa nempel. Nah, ini tahap terakhir, kita solder wick lagi. Untuk soldernya ini saya gunakan solder Sansan ya teman-teman, dengan mata soldernya mata solder quick. Solder ini lumayan bagus, stabil, panasnya itu sangat stabil ya teman-teman. Ini tahap terakhir ya, kita bersihkan pakai tisu bisa, pakai cotton bud juga bisa. Oke, ini pembersihan kaki-kaki komponen sudah selesai. Selanjutnya tahap terakhir ya, kita pasang CPU nya lagi.
Oh ya, tentunya CPU juga sudah kita bersihkan dan sudah kita cetak ulang ya teman-teman. Untuk pemasangan CPU setelah kita reball, ini saya gunakan suhu di 320 derajat dan anginnya di angka 65 ya teman-teman. Saya gunakan hot air merek Sugon tipe 2020D. Ini terakhir yang ini kita ketuk-ketuk sedikit, terus kita goyang sedikit agar benar-benar presisi ya teman-teman. Saat ketuk-ketuk ini jangan gunakan tenaga, hanya cukup dirambang aja atau diraba aja. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Selanjutnya ini kita rapihkan kembali. Ini kita gunakan timah pasta juga ya. Maksud saya solder pasta atau pendingin ya teman-teman. Ini fungsinya buat meredam panas pada CPU. Oke ya, ini kita rapikan lagi. Kita pasang juga kameranya ya teman-teman. Untuk kerusakan Poco X3 NFC ini kebanyakan tuh di itu ya, LCD-nya itu kadang berlumut bergaris. Nah, itu sudah banyak kasus yang saya tanganin, sudah banyak juga yang kirim dari luar kota. Namun jarang-jarang untuk kerusakan di CPU ya teman-teman. Ini kita rapikan lagi baut-bautnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah berhasil, sudah nyala ya teman-teman, berarti reballnya sukses. Oke, mantap ya teman-teman, sudah mulai ke menu. Dan perbaikan Poco X3 NFC hari ini sukses ya teman-teman. Oke, sekian dulu mungkin tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.